Pada rekrutmen CASN tahun 2024 ini, Menpan RB memastikan bahwa semua tenaga honorer yang telah terdata di BKN dipastikan akan berstatus ASN dan mempunyai NIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info ini. Keputusan final Menpan RB rekrutmen P3K 2024 dibuka Juni. Jadi keputusannya dibuka Juni, semua tenaga honorer bakal dapat NIP kecuali golongan ini. Nah, ini akan kita cek. Ini informasinya 7 Mei. Kepastian Menpan RB soal pengangkatan P3K 2024 telah dinantikan oleh seluruh tenaga honorer di Indonesia. Hal tersebut lantaran pada tahun ini merupakan ujung tombak nasib mereka setelah adanya peraturan terbaru pada Undang-Undang ASN tahun 2023. Diketahui pada Undang-Undang ASN 2023 tersebut terdapat pasal yang menyatakan bahwa penuntasan persoalan tenaga honorer paling lambat dilakukan pada bulan Desember 2024 mendatang, alias akhir tahun 2024 ini. Tentunya tenaga honorer tidak mau kehilangan pekerjaan yang telah mereka tekuni beberapa tahun akibat adanya peraturan ini, bahkan sudah ada yang belasan tahun. Kondisi tersebut juga ditambah adanya peraturan bahwa setelah batas waktu ditetapkan, instansi pemerintah hanya boleh mempekerjakan mereka yang berstatus ASN, baik PNS maupun P3K. Kondisi tersebut juga ditambah adanya peraturan bahwa setelah batas waktu yang ditetapkan, terkait penuntasan persoalan tenaga honorer yang menjadi program unggulan di akhir masa jabatan Jokowi atau Presiden Jokowi, ini Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB telah memiliki strategi khusus, di mana Menpan RB menyiapkan 1,3 juta formasi P3K yang hanya terbuka untuk tenaga honorer saja, jadi 100% untuk honorer atau non-ASN. Upaya tersebut dilakukan Menpan RB untuk meminimalisir adanya persaingan sehingga peluang tenaga honorer bisa berstatus ASN semakin terbuka lebar. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN ini akan dilakukan melalui rekrutmen P3K 2024 yang akan dibuka pada Juni 2024 mendatang. Bukan hanya seleksi P3K pada Juni, jadwal rekrutmen CASN tersebut diumumkan Menpan RB saat konferensi pers terkait progres pengadaan ASN yang berlokasi di Media Center Kominfo, Jakarta pada Jumat 3 Mei. Pada rekrutmen CASN 2024 ini, Menpan RB memastikan bahwa semua tenaga honorer yang telah terdata di BKN dipastikan akan berstatus ASN dan mempunyai NIP. Diketahui tenaga honorer yang telah terdata di BKN atau masuk dalam database BKN sebanyak 2,3 juta, di mana jumlah tersebut juga termasuk tenaga honorer yang telah terangkat pada P3K 2023 lalu. Meskipun telah dipastikan mendapat NIP, namun tenaga honorer yang bersangkutan masih harus mengikuti serangkaian tes yang bersifat formalitas. Sedangkan untuk tenaga honorer yang belum terdata di BKN hingga saat ini belum ada tanda-tanda bakal mendapat NIP baik dari Menpan maupun BKN. Selanjutnya informasi dari media gpnn.com, ternyata P3K dilarang pindah unit kerja. Honorer perlu tahu, jadi harus siap-siap atau jeli dalam memilih lokasi formasi. Ini informasinya 8 Mei, baru saja teman-teman ya. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Pemda yang membuka pendaftaran CPNS dan P3K 2024. Formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 2,8 ribu ya 2.865 orang. Formasi CPNS Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 205 formasi untuk memenuhi kebutuhan pegawai serta meningkatkan pelayanan publik. Total yang disetujui pemerintah pusat 3.071 formasi untuk CPNS dan P3K-nya.
Akan tetapi untuk jadwal seleksi penerimaan pegawai tersebut masih menunggu jadwal dari BKN. Jumlah 3.071 formasi CSN 2024 tersebut terdiri atas formasi tenaga guru 1.126 orang atau formasi, tenaga kesehatan 177 formasi, teknis 177, nakes 1.562 formasi. Adapun formasi CPNS, kesehatan sebanyak 44 formasi dan teknis sebanyak 162 formasi. Lumayan banyak formasi disetujui pusat jika dibandingkan daerah lain, dan tentunya kita, yaitu pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya BKN. Dia mengatakan sejak adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan ASN melalui P3K sangat membantu pemerintah daerah. Jumlah total P3K di Kapuas Hulu sampai dengan saat ini 2.359 orang, terdiri dari formasi 2021 444, 2022 316, 2023 1586. Jika ditambah lagi dengan formasi 2024 ini sangat membantu kita untuk memenuhi kekurangan pegawai, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Dia berharap agar para pegawai baik PNS maupun P3K sebagai ASN dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mendukung program pembangunan serta peningkatan pelayanan publik. Dia mengingatkan bahwa P3K tidak diperbolehkan pindah dari satu unit kerja sesuai SK penempatan. Jadi tidak diperbolehkan pindah dari satuan unit. Hal tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi harus lebih inovatif, kreatif, bekerja dengan loyal dalam berkarya, dan lebih penting lagi harus disiplin. Nah, ini teman-teman harus ingat atau catat terkait aturan ini, khususnya yang ada di Kapuas Hulu. Mungkin cukup sampai di sini informasi singkat yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.